Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Di kesempatan hari ini kita sudah memasuki bulan puasa yang ketiga ya. Semoga di hari ketiga puasa kita semuanya tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan jangan sampai bolong ya. Oke. Kebetulan di pagi tadi saya mendapatkan telepon dan juga ada salah satu subscriber saya berkonsultasi mengenai luka yang dialami oleh keluarganya. Nah, di sini kasusnya adalah terjadi yang namanya maserasi ya, kalau dalam istilah medisnya, di mana kondisi luka tersebut disebabkan oleh kesiram air panas tapi sudah dilawat selama 25 hari ya itu. Nah, setelah dikirim fotonya, lukanya awal yang seperti ini ya. Sekarang lukanya menjadi seperti ini. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini dan yang ingin saya jelaskan adalah tentang kondisi lukanya yang di tepi lukanya terdapat kulit yang berwarna putih ya. Nah, apakah hal tersebut dapat mengganggu terhadap proses penyembuhan pada luka yang memang kalau dilihat dari fotonya terjadi pengecilan pada luka ya. Lukanya memang semakin kecil. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah apakah luka tersebut dapat sembuh dengan segera ya. Oke. Maka dari itu saya akan menjelaskan apa itu maserasi. Jadi, maserasi itu adalah kondisi di mana luka mengalami kelembapan yang parah ya ataupun terjadi basah di jaringan lukanya. Yang penyebabnya memang banyak sekali. Tapi biasa yang sering terjadi adalah terlalu banyak cairan pada luka sehingga absorben yang menampung cairan tadi tidak dapat mengikat yang akhirnya membasahi luka kembali dan menyebabkan maserasi. Nah, maserasi contohnya adalah terjadi perubahan warna kulit di sekitar lukanya, yaitu menjadi putih pucat ya, itu. Nah, penyebab yang lain juga dapat disebabkan oleh saat mandi ya. Saat mandi terus basah dan dressingnya ataupun perbannya tidak segera diganti. Maka itu juga menyebabkan terganggunya proses penyembuhan pada luka. Maka di video saya sudah jelaskan bahwasannya kenapa luka tersebut tidak boleh terkena air ataupun basah. Karena dapat menghambat pada proses penyembuhan pada lukanya. Oke. Penyebab selanjutnya adalah terlalu banyak memberikan topikal atau salep. Sehingga yang terjadi adalah maserasi di sekitar lukanya ataupun di tepi lukanya. Terjadi putih pucat dan mengkerut. Seperti kalau dicontohkan di kehidupan kita yang sehari-hari ini adalah saat para pemirsa sekalian berenang terlalu lama, maka yang terjadi adalah kulit kita ataupun telapak tangan ini terjadi kerutan ya disebabkan terlalu lama berendam. Nah, itu juga dapat bisa terjadi pada kondisi luka yang terlalu basah ya. Dan kalau kita lihat di kasus ini memang lukanya tidak besar ya, kecil. Hanya saja pengaruhnya sangat luar biasa ya. Sehingga apa? Sehingga tadi yang pertama adalah maserasi, yang kedua adalah terjadi hipergranulasi ya. Sehingga tepi-tepi lukanya itu agak naik ya. Itu juga sebenarnya kurang bagus. Hanya saja memang karena lukanya ini kecil sehingga dia juga mau naik dan mau mengecil untuk diameternya ya. Dan saran saya ketika para pemirsa menemukan kasus-kasus seperti ini, silakan kurangi topikal yang diaplikasikan ke dasar lukanya. Cukup tipis-tipis saja,
Yang penting perawatannya maksimal, dari mulai pencucian, dari membuang jaringan mati, dan juga nanti untuk aplikasi topikal maupun dressingnya silakan pilih yang tepat ya. Terus kalau dilihat di tengahnya itu ada kayak putih-putih. Nah, itu yang juga harus diambil, namanya adalah biofilm. Sehingga ketika biofilm itu diambil, maka topikal yang kita berikan kepada luka tadi dapat langsung menyentuh ke dasar lukanya. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah maserasi ini berbahaya? Kalau dibilang berbahaya, tidak. Hanya saja kondisi yang seperti ini dapat menghambat terhadap proses penyembuhan pada luka. Maka dari itu saran saya tadi adalah silakan kurangi topikal yang diberikan pada luka ataupun yang diaplikasikan. Selanjutnya adalah pilihlah absorben yang baik. Contohnya adalah foam dressing ya. Dan juga untuk menghindari hipergranulasi saat memberikan fiksasi silakan agak diberikan tekanan ya. Terus untuk pergantiannya, biasanya kalau memang cairannya banyak boleh dipersingkat. Contoh 2 hari, silakan diganti. Kalau terlalu basah memang benar-benar basah benar, boleh diganti 1 hari sekali. Tapi kalau dilihat dari luka yang kecil yang seperti saya sebutkan di awal, itu cukup 2 sampai 3 hari sekali sudah cukup. Asalkan apa? Pemberian topikalnya sesuai ya dengan kondisi lukanya agar terhindar dari yang namanya maserasi. Oke, itu dia hal yang ingin saya jelaskan di kesempatan hari ini. Spesial nih, hari ini saya syuting pas sahur ya. Sambil nunggu sahur saya shoot video ini. Semoga nantinya hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi evaluasi untuk para pemirsa sekalian, untuk rekan sejawat semuanya agar nantinya perawatan yang kita lakukan dapat berjalan dengan maksimal. Dan apabila ada komentar mengenai seputar perawatan luka, nanti boleh bisa ditulis di kolom komentar ataupun bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp saya ya. Kita akan bahas, kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana tata laksana dari perawatan luka yang baik dan benar. Oke? Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetap support channel ini agar terus berkembang. Dan saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.